Tunggu nggak? Tahan mo! Tahan mo! Bali! Akin na yan! Film dimulai saat Ellie, seorang selebgram gemas yang sedang live di Instagramnya. Ellie ini menyapa para followersnya, namun tiba-tiba koneksi pun terputus. Yang ternyata Ellie ini live streaming menggunakan wifi gratis dari kafe tempat dia nongkrong. Shit, walang... Pemilik kafe ini bernama Ibu Tesi. Ibu Tesi kecewa karena mereka cuma nongkrong saja dan tidak beli apa-apa. Mereka bertiga pun akhirnya saling beradu pandang. Markus memberikan kode kepada Raymond untuk merayu Ibu Tesi supaya menyalakan kembali wifi-nya. Tidak lama kemudian datang teman mereka yang bernama Buddy yang akhirnya memesan secangkir kopi di kafe ini. Jadi mereka ini adalah 4 sekawan yang dimana Markus menjadi otaknya, Raymond menjadi eksekutornya, Ellie menjadi pengalihan, dan Buddy sebagai ahli di bidang IT. Singkat cerita, kita pun diperkenalkan kepada sepasang suami istri yang sangat kaya raya. Terlihat istrinya yang bernama Gaby ini sangat cantik, sedangkan suaminya yang bernama Franco sedang mengelilingi rumah mereka yang sangat megah dan mewah. Rumah itu terinspirasi dari bangunan Yunani yang berada di perbukitan yang tentu memiliki pemandangan yang sangat indah. Gaby dan Franco pun terus mengelilingi rumah mereka. Doon nga kami nag-honeymoon, pero, you know, more activities, less sightseeing. Kita kembali lagi ke kafe. Mereka berempat ini berencana untuk merampok rumahnya si Gaby dan Franco. Buddy pun bilang bahwa di balik lemari itu tersimpan sebuah berangkas. Berangkas itu berisi uang yang banyak dan uang itu bisa merubah nasib mereka. Buddy pun yakin ini adalah pencurian yang mudah. Dia dengan mudah mematikan semua akses CCTV dan sistem keamanan di rumahnya Franco. Untuk sekedar informasi, Raymond ini adalah adik kandungnya Markus dan Markus ini berpacaran dengan Ellie. Singkat cerita, mereka pun langsung berangkat di hari ini menuju rumahnya Gaby dan Franco. Ellie ini tetap selalu update kepada para followersnya. Terlihat rumah dari target mereka ini sangatlah megah. Mereka pun di sini disambut dengan pagar yang menjulang tinggi. Tapi tenang, ada Buddy yang dengan mudah membukakan akses pagar rumah ini. Mereka pun akhirnya sampai di dalam rumah. Di sini Raymond pun ingin berenang sejenak di dalam kolam renang. Tapi seketika ditahan oleh kakaknya untuk fokus sejenak terhadap perampokan terlebih dahulu. Mereka pun lalu berkeliling rumah dan sampailah Markus menemukan sebuah berangkas yang memang mereka incar. Sebuah berangkas besi yang mempunyai password pengamanan di depannya dan ini adalah tugas Buddy untuk membobol sandi berangkas ini. Namun setelah dicoba berkali-kali, Buddy ini tidak mampu menembus berangkas ini. Mereka akhirnya putus asa, usaha mereka ternyata sia-sia. Namun Ellie di sini mempunyai ide, jika berangkasnya tidak bisa dibuka, kita ambil saja perhiasan yang ada di dalam lemari ini. Dan akhirnya mereka pun langsung mengambil semua perhiasan dari mulai tas mewah, kalung dan juga jam tangan. Tangan mo sa Ellie pa. O, bilis na. Ito na? Oo, sige na. Mereka semua di sini sangat senang dan bukannya langsung kabur, mereka malah merayakan keberhasilan ini dengan menikmati rumah ini. Raymond di sini langsung mengambil sebotol minuman. Mereka pun berjoget-joget mensyukuri rezeki haram yang baru saja mereka dapatkan. Sedangkan si Markus dan Ellie malah sibuk menikmati empuknya kasur di kamar rumah ini. Di lain tempat, Raymond juga akhirnya bisa nyebur ke dalam kolam. Dan terlihat Ellie juga ikutan untuk bergabung. Begitu juga dengan Markus yang menghabiskan waktu dengan Buddy dengan bermain kartu. Di sini Markus kaget setelah melihat Buddy membuat sebuah senapan. Tapi Buddy menjelaskan ini hanya untuk berjaga-jaga saja. Di kolam renang, Ellie ini terlihat diam-diam suka dengan Raymond. Tapi di sini Raymond masih menjaga diri, dia masih menghormati Ellie yang merupakan pacar dari kakaknya. Walaupun sebenarnya si Raymond juga suka dengan si Ellie. Di sisi lain terlihat Markus dan Buddy yang sudah tepar. Dan waktu pun cepat berlalu, mereka benar-benar menikmati rumah ini. Mereka sampai lupa apa tujuan mereka ke rumah ini dan tiba-tiba Franco pun pulang. Franco pun langsung menahan Ellie.
Franco di sini marah besar sambil berteriak. Franco meminta mereka menyerah karena Franco sudah menelpon polisi. Tak lama kemudian muncullah Marcus yang melawan Franco. Pada awalnya Marcus bisa mengimbangi Franco, walaupun pada akhirnya Marcus ini harus tumbang di tangan si Franco. Melihat kakaknya tumbang, Raymond pun langsung membalas. Tapi si Raymond ini harus menerima kenyataan pahit sehingga dia harus mengalami beberapa kali tusukan dari Franco. Dan tiba-tiba sebuah peluru terlepas dari pistolnya Buddy. Sambil gemetar, Buddy pun menghempaskan Franco ke dalam kolam renang. Di sini Ellie dan Raymond pun sibuk menyelamatkan Marcus, sedangkan Buddy malah sibuk untuk kabur dan meninggalkan mereka semua. Umalis na tayo! Umalis na tayo dito! Raymond! Ellie! Akhirnya kepolisian pun datang ke rumahnya Franco. Ellie dan Raymond pun tidak sempat untuk kabur dari sana. Mereka pun malah bersembunyi di ruang bawah tanah miliknya Franco. Di sini keadaan Raymond juga terluka. Raymond pun harus menahan rasa sakitnya. Mereka pun memantau update kejadian ini dari berita yang disiarkan lewat live streaming. Setelah polisi pergi, Ellie pun pergi keluar untuk mengambil kotak P3K. Dan ternyata pas sampai di ruang tengah, ternyata polisi sedang pada ngumpul di sana. Dan hampir saja Ellie ini ketahuan. Walaupun pada akhirnya Ellie ini berhasil juga membawa kotak P3K untuk Raymond. Terlihat luka Raymond ini lumayan serius, jadi Ellie pun harus menjahit lukanya Raymond supaya tidak terinfeksi. Dan masalahnya di sini Ellie tidak tahu harus bagaimana cara menjahit luka. Akhirnya dia pun membuka YouTube, dia pun menonton tutorial bagaimana cara menjahit luka. Singkat cerita, di keesokan harinya Ellie ini kembali untuk ngevlog. Namun kali ini dia cuma merekamnya saja. Dia tidak melakukan aksi live streamingnya. Itu semua dilakukan kalau seakan-akan itu bakal jadi dokumentasinya. Ellie pun di sini membuka YouTube dan ternyata Ibu Tesi yang mempunyai kafe tadi bercerita kepada media siapa mereka semua. Ibu Tesi yakin merekalah pelaku pencurian rumahnya Franco, walaupun yang baru tertangkap cuma Marcus saja. Di sisi lain, adiknya Raymond pun mengabari Raymond kalau Marcus dalam keadaan kritis. Kalau dilihat dari lukanya memang kecil, tapi kemungkinannya Marcus bisa selamat. Singkat cerita, kepolisian Filipina pun sedang melakukan jumpa pers. Di sini polisi Filipina menetapkan bahwa pelakunya itu pembantunya Franco, karena dialah orang terdekat yang Franco percaya untuk menjaga rumah ini. Selain itu, polisi Filipina juga menunjukkan reka adegan bagaimana Franco bisa sampai terbunuh. Salarin, ha? Intact. Meron kami reenactment, ha? Patingin. Nah, tiba-tiba Gaby ini pulang ke rumahnya. Gaby datang bersama asistennya yang bernama Jerome. Jerome bilang bahwa Gaby ini masih shock, jadi belum bisa memberikan komentar apapun tentang suaminya. Di tempat lain, Ellie dan Raymond pun terus memantau situasi melalui siaran live streaming dari YouTube. Ellie pun di sini menyebut apa yang dilakukannya ini adalah bernama progging, yaitu hidup dengan tinggal di rumah orang lain secara diam-diam. Walaupun terlihat keren, tapi sebenarnya mereka ini cuma bersembunyi saja dari kenyataan kalau merekalah penjahatnya. Singkat cerita, 3 hari pun waktu berlalu, Ellie ini tetap selalu merekam kegiatannya yang seakan-akan dia ini menyapa para penggemarnya. Nah, di sisi lain, Gaby ini sedang melakukan wawancara dengan televisi terkait tragedi yang menimpa suaminya ini. Dengan dada yang sangat sesak, Gaby pun menangis terseduh-seduh. Pastinya Gaby menceritakan betapa baik suaminya dan betapa dirinya ini sangat kehilangan sosok suami yang sangat ia cintai. Di sini Gaby pun terus berbicara sambil menahan rasa sesak di dadanya. Ellie yang menonton wawancara ini pun merasa Gaby ini cuma akting belaka. Gaby tidak benar-benar sedih, alias Gaby ini cuma berpura-pura saja. Sambil Gaby diinterview, polisi Filipina pun langsung meringkus pembantunya Franco. Raymond pun di sini terasa bersalah karena ya bukan dia pelakunya. Singkat cerita, di malam harinya Ellie pun mengendap-endap keluar dari persembunyiannya. Saat rumah sepi, Ellie pun berkeliling rumah. Sampailah dia di kamarnya Franco dan tiba-tiba Gaby datang bersama seorang pria misterius. Pria ini memeluk mesra Gaby dan benar saja Gaby ini cuma berpura-pura saja. Gaby tidak sedih sama sekali. Ellie pun terjebak di bawah kasurnya Gaby dan yang terjadi selanjutnya Gaby malah bermain kuda lumping bersama pria misterius ini. Tetapi Ellie ini cuma bisa mendengar suara dan goyangan kasurnya saja. Dan tiba-tiba pria misterius itu pun jatuh dari kasur dan dia adalah Buddy.
Ternyata Buddy ini adalah selingkuhannya Gaby. Ellie pun di sini sangat syok melihat hal tersebut. Tapi Ellie cuma bisa diam saja karena Ellie tidak boleh ketahuan. Saat dirasa aman, Ellie pun kembali ke tempat persembunyiannya dan langsung Ellie menceritakan semuanya kepada Raymond kalau mereka telah dijebak oleh Buddy. Buddy dengan sengaja menjadikan mereka sebagai tameng supaya aksinya tidak terendus oleh media dan juga polisi Filipina. Mereka pun di sini sakit hati karena ditusuk oleh temannya sendiri. Di keesokan harinya, mereka pun mulai menikmati fasilitas di rumah ini. Ellie berendam di kamar mandi miliknya Franco, seakan-akan semua ini adalah miliknya dia. Karena rumah ini sedang kosong, mereka pun bisa benar-benar menikmati rumah ini dengan santai makan di atap dengan pemandangan yang luar biasa indah. Walaupun begitu, Ellie dan Raymond sebenarnya bingung mereka ini harus ngapain lagi. Walaupun mereka dijebak bersama Buddy, tapi mereka juga secara tidak langsung terlibat juga. Kalau mereka keluar dari rumah ini, paling mereka juga bakal masuk ke dalam penjara. Seketika tiba-tiba ada siaran langsung dari pembantunya Franco. Pembantu ini bersama pengacaranya membela diri bahwa dia bukanlah pelakunya. Sambil merasakan air mata pembantu ini, dia pun bersumpah bahwa bukan dia orangnya. Hal ini tuh membuat Raymond ini dan Ellie semakin merasa bersalah. Kaisa niyo po ako sa mga naniniwala sa tamang pag-ikot ng... Sampailah Ellie di sini yang sengaja bercerita bahwa sebenarnya Ellie sudah sempat bercerita ke Marcus bahwa dia jatuh cinta dengan Raymond, tapi Marcus cuma diam saja. Dan sampailah Ellie di sini menyatakan cintanya kepada si Raymond. Yang akhirnya mereka juga melakukan aksi perkebunan di atas rooftop. Singkat cerita, di sore harinya ada segerombolan remaja yang iseng yang juga tertarik dengan rumahnya Franco ini. Mereka berniat untuk membuat vlog misteri. Di sini Ellie dan Raymond pun diam-diam mencuri peralatan mereka. Kebetulannya laptop remaja yang tadi itu tidak dipassword dan ada kameranya juga yang ditaruh di beberapa sudut supaya menjadi alat bukti kalau mereka ini tidak bersalah. Satu kamera ditaruh di kamar Gaby dan satu kamera ini ditaruh di ruang tengah. Mic test, mic test. Di malam harinya Ellie ini tinggal memantau saja percakapan antara Gaby dan si Buddy. Jadi sebenarnya Gaby ini tidak cinta-cinta amat dengan si Franco. Gaby ini bertahan lama dengan Franco karena hartanya saja. Di sini tiba-tiba handphonenya Raymond pun berdering. Itu adalah telepon dari keluarganya yang memberitahu kalau Marcus telah meninggal dunia. Hal ini pun membuat keadaan Raymond langsung ngedrop. Dan di hari kelima Raymond pun akhirnya menyerah pada keadaan bahwa dia harus menyusul kakaknya pergi ke dunia lain, meninggalkan Ellie seorang diri di rumah orang. Selanjutnya Ellie pun menyeret Raymond untuk pergi ke bukit. Dia pun membungkus menggunakan spray yang menjadi kain kafan bagi Raymond. Ellie pun menggali tanah untuk mengubur Raymond. Sambil berlinang air mata, Ellie pun mencangkul tanah demi tanah. Lebih sedihnya lagi, di malam harinya Ellie ini harus melihat Buddy yang sedang bermain bersama Gaby. Dengan keadaan berduka, Ellie ini harus melihat Buddy yang terlihat senang. Terlihat bahagia sekali Raymond berkuda dengan si Gaby. Tapi kebahagiaan itu sirna setelah di keesokan harinya Gaby tidak mendapatkan sepeser pun harta warisan Franco. Ini adalah pengacaranya Franco yang memberitahu bahwa semua hartanya Franco bakal jatuh kepada keluarganya Franco dan bukan istrinya. Yang artinya Gaby ini sama sekali tidak akan mendapat apapun. Satu-satunya harapan adalah isi berangkas ini. Namun password dari berangkas ini yang hanya tahu adalah Franco. Bahkan Gaby yang sebagai istrinya juga tidak tahu. Lumayas ka dito! Lumayas ka na! Nah, di malam harinya Ellie lah yang mencoba membobol berangkasnya Franco. Ellie pun membuka sosmednya si Franco, melihat apa saja yang ada di sana. Dan di luar dugaan berangkas itu pun akhirnya terbuka. Ternyata isinya banyak sekali uang gepokan. Ellie pun di sini buru-buru memasukkan semuanya ke dalam tas. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang lagi. Tapi Buddy tiba-tiba terbangun dengan menodongkan sebuah senapan. Buddy ini meminta semua yang Ellie dapatkan. Dan keributan ini juga membangunkan Gaby. Gaby pun akhirnya dihempaskan begitu saja. Gaby pun sampai memohon kepada Buddy untuk berbagi isi berangkas itu. Dan tiba-tiba satu busur anak panah mendarat mulus di tenggorokannya Buddy. Sekarang tinggal Ellie dan Gaby. Gaby pun memohon kepada Ellie untuk berdamai saja. Akhirnya mereka pun saling bahu-membahu menguburkan si Buddy. Nah, setelah Buddy dikubur, si Gaby ini malah menyerang balik si Ellie.
Mereka pun akhirnya saling kejar-kejaran dan sampailah Ellie melepaskan busur yang tepat mendarat di bukitnya si Gaby. Di akhir film, Ellie pun berubah penampilannya menjadi wanita berkelas dan ia pun memberikan uang di berangkas tadi itu untuk keluarganya si Raymond.